Tahun 1906, Beijing. Seorang bayi laki-laki lahir dari keluarga bangsawan dinasti Qing. Dialah Aisin Joro Puyi. Keluarganya adalah keturunan langsung kaisar, tinggal di dalam istana megah yang dikelilingi tembok merah. Tahun 1908, saat Puyi baru berusia 2 tahun, hidupnya berubah selamanya. Kaisar Guangxu wafat. Dinasti Qing membutuhkan penerus. Permaisuri Cixi menunjuk Puyi kecil sebagai kaisar baru. Upacara penobatan pun dipersiapkan di kota terlarang. Puyi, balita berusia 2 tahun, didandani dengan jubah kuning kaisar. Tangannya mungil, namun ia digiring menuju singgasana naga. Rakyat dan pejabat bersujud menyambut kaisar termuda dalam sejarah Tiongkok. Tahun 1909, Puyi berusia 3 tahun, masih belum mengerti apa itu kekuasaan. Hidupnya dipenuhi kemewahan, makanan terbaik, pakaian indah, dan ratusan pelayan. Namun ia juga kesepian, jauh dari keluarga, diasuh oleh pengawal istana. Tahun 1910, umur 4 tahun, Puyi mulai belajar tata krama kaisar. Ia dilatih membaca kitab klasik Konfusius setiap hari. Setiap gerakannya dipantau pejabat dan pengawal. Meski bergelar kaisar, ia tetaplah seorang bocah yang ingin bermain. Tahun 1911, umur 5 tahun, Puyi mendengar bisikan tentang pemberontakan di luar tembok istana. Revolusi Xinhai mengguncang Tiongkok. Namun istana tetap menjaga dunia, Puyi tetap tenang. Di dalam istana, ia tetap belajar, menulis, dan berdoa pada leluhur. Tahun 1912, saat ia berusia 6 tahun, badai politik semakin besar. Suara revolusi kian dekat, namun Puyi hanya anak kecil yang tak memahami dunia luar. Istana emas tempat ia tinggal bagaikan sangkar indah yang mengurungnya. Para pejabat dinasti Qing mulai bingung antara setia pada Puyi atau menyerah pada perubahan. Puyi kecil duduk di singgasana, tak menyadari bahwa tahtanya sebentar lagi akan runtuh. Tahun 1912, Beijing. Puyi berusia 6 tahun ketika dinasti Qing resmi runtuh. Revolusi Xinhai memaksa keluarganya menyerahkan kekuasaan. Namun, perjanjian khusus memperbolehkan Puyi tetap tinggal di istana. Ia masih dipanggil kaisar, tapi tanpa kekuasaan sedikit pun. Usianya 7 tahun, ia mulai merasa hidupnya bagaikan sandiwara. Kota terlarang jadi sangkar emas tempat ia tumbuh. Hari-harinya diisi belajar kitab klasik bersama guru pribadi. Ia dilatih tata krama kaisar, walau tak ada tahta yang tersisa. Tahun 1917, saat umur 11 tahun, ia sesaat diangkat kembali oleh jenderal pendukung Qing. Tetapi percobaan itu hanya bertahan 12 hari sebelum runtuh lagi. Puyi kembali jadi kaisar lama yang hanya hidup di dalam tembok. Usia remajanya dihabiskan dalam kesepian, jauh dari rakyat. Ia mulai membaca buku barat yang diselundupkan ke istana. Buku-buku itu menumbuhkan rasa ingin tahu tentang dunia luar. Tahun 1919, usia 13, Puyi mulai belajar bahasa Inggris dengan tutor asing. Kehidupannya perlahan berubah, tak lagi murni tradisi istana.
Tahun 1922, usia 16, Puyi dinikahkan dengan dua perempuan pilihan istana. Namun pernikahan itu hanyalah simbol untuk menjaga kehormatan keluarga Qing. Tahun 1924, ia berusia 18 tahun. Gelombang politik kembali mengguncang. Pemerintah baru memutuskan Puyi harus angkat kaki dari kota terlarang. Tembok merah yang dulu melindungi kini menjadi penjara terakhirnya. Para pelayan setia menangis saat ia bersiap pergi. Tahun 1924, ia resmi diusir dari kota terlarang. Kehidupan barunya akan segera dimulai di luar dinding megah istana. Tahun 1932, Puyi berusia 26 tahun. Jepang mendekatinya dengan janji mengembalikan kejayaan. Ia dijanjikan tahta baru di Manchuria, tanah leluhurnya. Jepang mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Puyi dipaksa menerima peran sebagai kaisar di negeri baru itu. Namun di balik mahkota, semua keputusan diatur Tokyo. Ia hidup dalam istana baru di Changchun, penuh simbol Jepang. Di usia 30 tahun, ia mulai menyadari dirinya hanya alat propaganda. Jepang memamerkannya sebagai lambang legitimasi. Sementara itu, rakyat Manchuria menderita di bawah pendudukan. Puyi semakin terisolasi, dikelilingi penjaga Jepang setiap hari. Ia berusaha mencari kenyamanan lewat buku dan taman istana. Tapi hatinya selalu diliputi rasa hampa. Tahun 1937, Jepang melancarkan perang besar di Tiongkok. Nama Puyi dipakai sebagai simbol, meski ia tak pernah berperan. Tahun 1940, usianya 34, Puyi makin terjebak dalam istana boneka. Ia hanya bisa menonton dari balik jendela, dunia berubah tanpa dirinya. Jepang memberi kemewahan semu, mobil, pakaian, pesta resmi. Namun semua itu hanyalah topeng bagi kenyataan pahit. Tahun 1944, Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Tentara Soviet bergerak mendekati Manchuria. Puyi, usia 39 tahun, panik dan mencoba melarikan diri. Ia ingin terbang ke Jepang untuk menyelamatkan diri. Namun sebelum sempat terbang, tentara Soviet menangkapnya. Dari kaisar boneka, kini ia berubah jadi tawanan perang. Ia dibawa ke Siberia sebagai tawanan perang. Di kamp tahanan, ia menghadapi dingin yang menusuk tulang. Dari kaisar yang dimanjakan, kini ia makan roti keras setiap hari. Ia mulai merenung tentang hidupnya yang penuh manipulasi. Tahun 1950, Uni Soviet menyerahkan Puyi ke Tiongkok baru. Ia ditempatkan di penjara Fushun untuk direhabilitasi. Alih-alih siksaan, ia justru mendapat pendidikan politik. Awalnya ia menolak, merasa dirinya masih kaisar. Namun perlahan, hatinya mulai luluh. Ia belajar sejarah baru, menyadari kesalahannya dulu. Ia bahkan mulai bekerja di kebun penjara. Tahun 1959, setelah 10 tahun, ia resmi diampuni. Kini ia bebas,
bukan lagi kaisar, melainkan rakyat biasa. Ia bekerja sebagai tukang kebun di Beijing Botanical Garden. Dari istana emas ke tanah kebun, hidupnya berubah total. Ia mulai menikmati kehidupan sederhana itu. Di usia 50-an, ia menikah dengan seorang perawat sederhana. Hidupnya kini penuh keheningan, jauh dari gemerlap kekuasaan. Namun masa lalunya tetap menjadi beban di hatinya. Ia menulis memoir tentang hidupnya yang tragis. Memoir itu kelak berjudul From Emperor to Citizen. Tahun 1967, di usia 61, Puji meninggal dunia di Beijing. Dari kaisar terakhir, ia pergi sebagai manusia biasa.